Video ini dibuat untuk kamu yang memiliki pemikiran terbuka, mampu menghargai perbedaan pendapat, dan mau mencerna informasi-informasi baru secara lengkap dan detail sebelum menyimpulkan. Karena apa yang akan disampaikan di video ini bisa saja menjadi perdebatan bagi sebagian orang jika gak dipahami dengan seksama. Kalau kamu adalah orang yang berpemikiran terbuka, silahkan lanjutkan menonton video ini. Namun jika kamu bukan orang yang memiliki pemikiran terbuka, silahkan tutup video ini. 5 hal yang akan saya sampaikan di video ini adalah hal-hal yang selalu dianggap positif bagi semua orang dalam kehidupan sehari-hari selama ini. Dan saya pun menyetujui bahwa hal-hal yang akan kita bahas di video ini adalah hal yang baik untuk kita lakukan. Namun seperti kata pepatah, yang baik belum tentu baik, yang buruk belum tentu buruk, dan sesuatu yang baik kalau berlebihan pun bisa menjadi buruk. Sama halnya seperti 5 hal yang selama ini dianggap baik, tetapi tanpa kita sadari ternyata hal-hal ini dalam beberapa konteks atau kondisi dan dalam porsi yang berlebihan justru dapat memberikan dampak buruk, bahkan dapat menghambat kesuksesan kita. Lantas, hal-hal apa sajakah itu? Yang pertama, pola pikir bahwa kualitas jauh lebih penting daripada kuantitas. Faktanya, kuantitas terkadang menjadi lebih baik daripada kualitas, dan kuantitas merupakan salah satu jalan terbaik untuk mencapai kesempurnaan. Kita selalu diajarkan oleh orang tua, guru, atau dosen kita bahwa kualitas itu lebih penting daripada kuantitas. Namun kalau kalian sadari, dalam menghasilkan suatu karya, dengan semakin banyak kita menghasilkan karya, dapat memberikan kita lebih banyak pengalaman dan membuat kita belajar lebih banyak lagi. Dibandingkan ketika kita hanya terobsesi pada kualitas atau kesempurnaan saja, tetapi karya yang dihasilkan sangat sedikit. Ini karena kualitas merupakan hal yang sangat subjektif dan cenderung nggak punya batasan yang pasti. Apa yang menurut kita bagus, belum tentu bagus juga di mata orang lain. Hal ini bergantung pada selera dan perspektif masing-masing orang. Orang yang ketika berkarya hanya terobsesi pada kualitas dan kesempurnaan akan lebih banyak membuang waktu mereka untuk berteori dan menerka-nerka. Apakah karya saya sudah bagus? Apakah karya saya sudah layak? Apakah karya saya akan disukai orang lain? Saat mereka melihat karya mereka sendiri, akan selalu muncul keinginan untuk menambahkan sesuatu atau merubah sesuatu yang sudah ada pada karya tersebut secara terus-menerus. Waktu semakin banyak terbuang, energi semakin banyak terkuras, sementara mereka belum juga menyelesaikan karya tersebut. Bahkan karena semakin lelah akibat terobsesi pada kesempurnaan yang gak ada batasnya, motivasi mereka untuk menyelesaikan karya tersebut semakin menurun, dan parahnya lagi, karya tersebut bisa saja terbengkalai. Sedangkan di sisi lain, ada orang yang berfokus pada kuantitas atau jumlah karya mereka. Mereka fokus untuk membuat karya sebanyak-banyaknya. Tentu saja dari setiap karya yang mereka hasilkan, mereka selalu mendapatkan saran dan masukan dari orang lain yang menikmati karya mereka. Lalu, saran dan masukan itu pun mereka terapkan dalam setiap karya mereka selanjutnya, sehingga saran dan masukan dari orang lain digabungkan dengan pengalaman dari kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan pada karya-karya mereka sebelumnya, menjadi terakumulasi, dan karena itu kualitas dari karya-karya mereka semakin membaik, hingga di suatu titik mereka bisa menghasilkan satu karya yang sangat berkualitas dari ratusan atau bahkan ribuan karya yang telah mereka ciptakan. Contohnya bisa kita lihat Pablo Picasso yang semasa hidupnya diperkirakan telah menciptakan 13.000 lukisan dan 100.000 cetakan dan ukiran, sampai akhirnya beberapa karyanya berhasil menjadi populer dan membuatnya menjadi salah satu pelukis yang diakui dunia. Di dalam negeri sendiri ada Rhoma Irama yang telah membuat lebih dari 1.000 judul lagu, hingga beberapa lagunya menjadi populer sampai beliau dinobatkan sebagai Raja Dangdut. Lalu Didi Kempot sudah menciptakan lebih dari 700 lagu, dan beberapa lagunya yang populer membuat beliau dijuluki sebagai The Godfather of Broken Heart. Di dunia bisnis ada Walmart, salah satu perusahaan retail terbesar asal Amerika yang sangat sukses hingga memiliki 10.500 toko di 20 negara. Mereka hanya berfokus memproduksi produk dalam jumlah besar dan sangat bervariatif, dengan kualitas yang biasa-biasa saja, namun memiliki harga yang terjangkau bagi konsumen. Walmart menggunakan strategi dengan berpegang pada kuantitas. Mereka memenangkan pasar dengan menawarkan harga yang murah, meski margin yang mereka dapatkan gak terlalu besar, tetapi volume penjualannya sangat tinggi. Dalam hal belajar pun, bukankah akan lebih bagus jika kita belajar selama 1 jam setiap hari, dibandingkan jika belajar selama 12 jam, tapi hanya saat akan mengikuti ujian saja? Hanya sedikit sekali atau bahkan gak ada orang yang menjadi langsung sukses cuma dengan menghasilkan satu karya saja. Kesuksesan mereka dapatkan melalui akumulasi pengalaman dari ratusan atau ribuan karya yang mereka ciptakan.
Kalau kalian berencana ingin mulai berkarya, namun kalian merasa belum memiliki modal yang cukup dan kualitas karya yang baik, itu bukanlah masalah. Segeralah memulai menghasilkan karya sebanyak-banyaknya dengan modal seadanya dan kemampuan yang kalian miliki saat ini. Melalui kuantitas, kalian dapat lebih banyak belajar, dapat lebih banyak feedback, dan dapat lebih banyak pengalaman. Yang pada akhirnya, akumulasi dari semua itu dapat membawa kalian pada kualitas dalam menghasilkan karya. Yang kedua, self-reward yang berlebihan dan tidak pada tempatnya. Self-reward adalah memberikan hadiah kepada diri kita sendiri sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan pencapaian kita. Ini bukanlah hal yang salah. Justru ini penting dilakukan untuk melepas stres dan penat setelah kita berjuang meraih pencapaian tersebut, atau setelah kita mengerjakan tugas yang sangat menguras energi dan pikiran. Selain itu, memberi hadiah pada diri sendiri juga dapat menjadi motivasi bagi kita untuk semakin produktif dan berusaha meraih lebih banyak pencapaian lagi ke depannya. Bentuk self-reward setiap orang sangat bervariasi, tergantung dari pribadi masing-masing orang. Ada yang self-rewardnya dengan menonton film kesukaan, main games, jalan-jalan, belanja, makan makanan kesukaan, dan banyak lagi. Namun tanpa disadari, banyak orang khususnya anak muda seringkali menyalahartikan dari self-reward itu sendiri dan menggunakan istilah self-reward gak pada tempatnya. Banyak orang yang memberikan hadiah kepada diri mereka di saat belum mendapatkan pencapaian apapun atau belum melakukan usaha yang maksimal. Contohnya kalian baru ngerjain kerjaan selama 1 atau 2 jam, lalu kalian ngerasa capek dan ngasih self-reward ke diri kalian dengan ngelakuin hal-hal yang kalian sukai. Misalnya nonton film berjam-jam, jalan-jalan, belanja, dan lainnya. Bahkan keseluruhan tugas kalian belum selesai setengahnya, tapi kalian sudah memberi hadiah kepada diri kalian. Ini adalah kesalahan dalam memahami self-reward yang paling sering terjadi. Bukankah self-reward itu adalah bentuk apresiasi kepada diri kita karena kita telah mencapai tujuan kita, dan karena kita telah berusaha dengan maksimal mengerjakan tugas kita? Lantas kenapa kita harus memberi hadiah kepada diri kita di saat belum mendapatkan hasil apapun? Dengan melakukan self-reward yang gak pada tempatnya, akan membuat kita menjadi gak disiplin dan gak konsisten dengan usaha atau tujuan yang ingin kita capai. Kita juga akan kehilangan motivasi untuk menyelesaikan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Selain itu, jangan menjadikan self-reward untuk memfasilitasi sifat boros kita. Self-reward itu gak selalu harus mahal. Misalnya, hal yang kita suka untuk dilakukan setelah bekerja keras adalah minum kopi. Kita bisa membeli kopi dengan harga yang terjangkau tapi tetap enak. Sekarang banyak banget kedai kopi yang rasanya enak, tapi harganya gak terlalu mahal. Kita gak harus membeli kopi di lobi hotel bintang 5 seharga 80.000 untuk memberi hadiah ke diri kita. Self-reward yang baik adalah yang seimbang dengan usaha atau pencapaian kalian. Jangan sampai uang yang kalian keluarkan untuk memberi hadiah ke diri kalian lebih besar nilainya daripada apa yang sudah kalian capai. Kalau sampai hadiah yang kalian berikan ke diri kalian lebih besar daripada gaji kalian, itu artinya kalian bekerja hanya untuk memenuhi sifat konsumtif kalian saja, dan kalian gak akan pernah menjadi sukses. Agar hal ini gak terjadi, kalian harus mengetahui standar hidup dan hasil apa saja yang sudah kalian capai, sebelum memutuskan untuk memberikan hadiah pada diri kalian sendiri. Yang ketiga, multitasking yang dipaksakan. Poin ini sudah pernah saya bahas di video saya tentang skill penting untuk sukses di masa depan. Multitasking pada dasarnya adalah mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Tentu ini adalah hal yang bagus, karena kita dapat menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam satu waktu, sehingga dapat menghemat waktu kita, dan waktu yang tersisa dapat kita gunakan untuk hal produktif lainnya. Namun ketahuilah, dengan melakukan multitasking itu berarti akan memecah fokus seseorang ke dalam beberapa bagian. Sedangkan kemampuan otak setiap orang itu berbeda-beda. Ada orang yang memiliki kemampuan otak yang bisa berfokus pada beberapa hal sekaligus, namun banyak juga yang kemampuan otaknya biasa-biasa saja, sehingga hanya bisa berfokus kepada satu hal saja dalam satu waktu. Kalau kalian adalah tipe orang yang hanya dapat berfokus pada satu pekerjaan dalam satu waktu, namun kalian tetap memaksakan melakukan multitasking, itu hanya akan menurunkan produktivitas kalian. Hasil pekerjaan kalian menjadi gak maksimal, kalian akan lebih sering membuat kesalahan pada pekerjaan tersebut karena konsentrasi yang terpecah. Dan alih-alih ingin menghemat waktu, justru waktu yang digunakan akan lebih banyak terbuang karena kalian harus berulang-ulang mengoreksi dan memperbaiki kesalahan kalian pada pekerjaan tersebut. Bahkan efek selanjutnya dapat memicu stres dan cepat membuat kalian lelah.
Untuk mengetahui apakah kalian adalah tipe orang yang dapat melakukan multitasking atau enggak, kalian bisa membandingkan menyelesaikan pekerjaan dengan menggunakan cara multitasking dan cara fokus menyelesaikan pekerjaan satu persatu. Dalam membandingkan kedua cara tersebut, gak cuma waktu yang dijadikan sebagai poin penilaiannya, tapi juga gimana kualitas pekerjaan yang dihasilkan dan seberapa banyak kesalahan yang kalian perbuat menggunakan kedua cara tersebut. Dari penggunaan kedua cara tersebut, cara manakah yang paling cepat dan yang menghasilkan hasil yang lebih maksimal serta minim kesalahan bagi kalian? Kalau ternyata hasil pekerjaan kalian dengan cara multitasking sudah maksimal, minim kesalahan, dan waktu yang digunakan lebih sedikit, berarti kalian adalah orang yang memang cocok untuk bekerja secara multitasking. Tapi kalau ternyata hasil pekerjaan kalian lebih maksimal, minim kesalahan, dan lebih cepat dikerjakan dengan mengerjakannya satu persatu, maka kalian nggak perlu melakukan multitasking untuk saat ini. Dan jangan khawatir, sebenarnya multitasking juga bisa dilatih. Mungkin di kesempatan selanjutnya saya akan membuat video gimana cara melatih multitasking. Jadi pastikan kalian subscribe channel ini agar kalian bisa langsung nonton videonya ketika udah rilis nanti. Yang keempat, mindset segera memulai sebelum terlambat. Sisi negatifnya adalah hal ini dapat menimbulkan rasa khawatir melewatkan sesuatu atau fear of missing out. Perkembangan zaman telah membawa kita ke titik di mana saat ini semua hal serba cepat dan instan. Semakin banyak bermunculan layanan-layanan yang menjanjikan kecepatan, seperti pengiriman paket kilat, laundry 30 menit selesai, makanan cepat saji, kereta cepat, sampai persebaran informasi yang juga sangat cepat. Semua hal kini dituntut untuk menjadi lebih cepat. Hal ini seakan ingin menyampaikan pesan bahwa kalau kita terlambat, maka kita akan tertinggal dari yang lain. Kalau kita perhatikan banyak iklan-iklan yang muncul dengan himbauan segera beli sebelum kehabisan, segera daftar karena kuota terbatas, atau dapatkan diskon 50% untuk 100 pembeli pertama. Dan ini pun berhasil mempengaruhi pikiran orang-orang untuk segera melakukan pembelian pada produk atau jasa tersebut. Mereka takut kehilangan kesempatan untuk memiliki produk tersebut, atau mereka takut kehilangan kesempatan untuk bisa membeli dengan harga yang murah sebagai salah satu dari 100 pembeli pertama. Tanpa mereka pikirkan terlebih dulu apakah saat itu mereka benar-benar membutuhkan produk atau layanan tersebut, atau apakah produk dan layanan tersebut benar-benar baik sesuai dengan yang dijanjikan penjualnya. Hal ini gak terpikirkan lagi bagi mereka. Yang mereka tahu, lebih cepat mereka membeli akan lebih baik. Inilah yang disebut dengan fear of missing out atau FOMO. Contoh yang lebih ekstrim dan telah terjadi di 3 tahun belakangan di saat kripto dan trading sedang menjadi tren. Banyak banget orang yang mengalami kerugian karena investasi bodong, kripto, sampai trading atau binary option. Kerugian pun gak main-main, angka kerugian mencapai puluhan miliar. Para afiliator dari masing-masing platform penipu tersebut mengiming-imingi kekayaan instan kalau kita mau memasukkan uang kita di platform mereka yang dibalut sebagai investasi. Dan tentu saja semua korban adalah orang-orang yang punya sifat FOMO. Mereka langsung percaya untuk memasukkan uang mereka karena dijanjikan kekayaan instan dalam waktu yang cepat. Dan mereka disugesti bahwa mereka akan melewatkan kesempatan itu kalau gak segera bergabung, tanpa mereka tahu apa dan bagaimana cara kerja platform tersebut. Dapat segera memanfaatkan peluang dari sesuatu yang sedang menjadi tren adalah hal yang bagus. Ini menandakan kalian orang yang cepat untuk beradaptasi. Tapi jangan sampai kalian terburu-buru untuk terjun dalam satu hal yang sedang menjadi tren tanpa kalian cari tahu mengenai hal tersebut lebih dalam. Jangan pernah dikuasai oleh rasa takut kehilangan kesempatan. Selalu pelajari lebih dalam tentang suatu fenomena atau kejadian sebelum kalian memutuskan untuk mulai memanfaatkan peluang dari fenomena tersebut untuk mencari keuntungan. Karena kalau tidak, FOMO hanya akan menyebabkan kerugian bagi kalian. Yang kelima, terlalu loyal pada tempat kerja. Loyal pada tempat kerja kalian itu bagus, tapi apakah tempat kerja tersebut layak mendapatkan loyalitas dari kalian? Karena loyalitas itu bersifat dua arah, bukan hanya berasal dari sisi karyawan saja, tapi juga dari sisi perusahaan. Perusahaan wajib memberikan kesejahteraan kepada karyawan, sebagaimana karyawan diwajibkan mengerjakan tugas mereka dengan sebaik-baiknya untuk memajukan perusahaan. Hal ini harus berjalan secara beriringan. Namun seringkali hanya karyawan yang diharuskan untuk loyal, sedangkan perusahaan hanya menuntut hasil yang maksimal dari karyawan-karyawannya tanpa memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Di saat kalian sudah mengerahkan seluruh kemampuan kalian dengan maksimal untuk menyelesaikan setiap tugas dan target yang ditetapkan perusahaan, dan perusahaan semakin maju karena kinerja kalian,
Sementara gaji yang diberikan oleh perusahaan sangat rendah dibandingkan dengan beban kerja dan hasil kerja kalian. Kalian nggak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri, ide dan pendapat kalian nggak pernah didengarkan, dan kalian nggak mendapatkan kejelasan jenjang karir di perusahaan tersebut. Itu sama saja kalian sedang dieksploitasi. Saya nggak sedang mengajak kalian untuk mengkhianati perusahaan yang sudah memberi kalian penghidupan. Tapi kalian juga berhak mendapatkan kesejahteraan atas loyalitas dan kerja keras kalian. Dan ini sama sekali bukan suatu bentuk pengkhianatan. Justru perusahaanlah yang mengkhianati kalian karena gak memberikan kesejahteraan kepada kalian padahal kalian telah mengorbankan waktu, energi, bahkan masa depan kalian. Kalau kalian berencana ingin sukses, kalian harus berani mencari kesempatan di tempat lain, mencari tempat kerja yang bisa menghargai kemampuan dan kinerja kalian dengan baik. Dengan berada di tempat yang tepat, potensi dan kemampuan kalian serta loyalitas kalian akan lebih dihargai dan akan membuat kalian lebih berkembang. Kita bisa mengambil pelajaran dari Walt Disney, salah satu perusahaan hiburan raksasa yang sudah mendunia. Pendiri Walt Disney pernah gak dihargai di perusahaan media cetak tempat dia bekerja dulu, karena dinilai gak kreatif dan miskin ide. Hingga dia memutuskan untuk memulai perusahaannya sendiri, sampai sukses seperti sekarang ini. Bahkan Disney berhasil mencetak miliaran dolar dan menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya. Penting untuk memberikan loyalitas dan dedikasi kalian di perusahaan yang tepat, tapi pastikan juga diri kalian layak mendapatkan kesejahteraan dari perusahaan tersebut. Pastikan kalian mempunyai keahlian yang dibutuhkan perusahaan dan mampu memberikan kinerja yang baik di perusahaan, serta berkontribusi memajukan perusahaan tersebut. Oke, itulah hal-hal positif yang ternyata bisa saja menjebak kita kepada hal negatif atau bahkan dapat menghambat kesuksesan kita. Dan saya pengen tahu, apakah di antara kalian ada yang terjebak dalam 5 hal ini? Atau mungkin ada hal lainnya yang terlihat positif tapi bisa juga memberikan dampak negatif menurut versi kalian? Silahkan tulis opini dan pengalaman kalian di komentar. Siapa tahu saya dan teman-teman penonton lainnya bisa memberikan saran dan masukan yang positif. Oh iya, kalau kalian ngerasa ngedapetin sesuatu yang positif dari video ini, kalian bisa memberikan apresiasi dengan cara subscribe dan like video ini. Dan akan lebih baik kalau kalian share ke teman, adik, kakak, atau keluarga kalian, biar mereka juga bisa belajar dari video ini. Dan oke, sampai ketemu di video selanjutnya.